Shalom, hora selamat pagi sahabat GKPS TV dimanapun saudara berada. Kembali kita akan mendengarkan firman Tuhan dan untuk itu marilah kita berdoa. Bapa yang kekasih dalam Yesus Kristus, sungguh kami bersyukur kepadamu. Dalam pengasihan Tuhanlah kehidupan boleh kami jalani. Dan hari baru ini pun adalah anugerah Tuhan bagi kami. Dan biarlah kami boleh memulai aktivitas kami dengan mendengarkan kebenaran firman-Mu, sebab firman-Mu adalah penopang dan penuntun bagi setiap langkah kami. Karena itu bukakan hati pikiran kami untuk mengerti dan Tuhan menuntun kami untuk boleh menghidupi. Dalam nama-Mu ya Yesus yang kudus kami berdoa. Amin. Saudara-saudara yang kekasih, firman Tuhan bagi kita pada pagi hari ini diambil dari surat Paulus ke Korintus yang kedua, 2 Korintus 5, ayat yang ke-15, demikian firman Tuhan tertulis di sana. Dan Kristus telah mati untuk semua orang, supaya mereka yang hidup tidak lagi hidup untuk dirinya sendiri, tetapi untuk Dia yang telah mati dan telah dibangkitkan untuk mereka. Amin. Saudara-saudara, firman Tuhan ini memanggil setiap orang yang percaya kepada Yesus Kristus untuk tidak lagi hidup hanya untuk diri sendiri, tetapi hidup bagi Dia, yaitu Yesus Kristus, yang telah mati dan bangkit untuk kita. Panggilan ini ditegaskan berdasar pada pembaharuan hidup yang sudah kita alami dan terima oleh iman kita kepadanya. Dengan kata lain, di dalam Yesus kita sudah menjadi manusia-manusia baru, seperti yang dikatakan dalam ayat 17. Siapa yang ada di dalam Kristus, ia adalah ciptaan baru, yang lama sudah berlalu, sesungguhnya yang baru sudah datang. Dari hal itu, saudara-saudara, kita yang sudah diselamatkan oleh Yesus Kristus tentu tidak lagi menjalani hidup lama kita, yaitu hidup dalam atau untuk diri sendiri saja, atau hidup dalam kedosaan kita. Tetapi telah mengalami pembaharuan hidup yang nyata dalam setiap perilaku dan sikap hidup kita. Dari hal itu, baiklah beberapa hal berikut menjadi perenungan kita, khususnya oleh iman kepada Kristus. Maka kita pun harus mempersembahkan hidup kita kepadanya. Yang pertama, saudara-saudara, bila hidup kita dipanggil untuk Kristus, itu berarti segala sesuatu yang kita lakukan, baik perkataan, bahkan pikiran, haruslah seturut dengan apa yang Yesus sudah lakukan bagi hidup kita. Yaitu di dalam dan oleh kasih-Nya yang memberi atau menopang kehidupan bagi kita. Dalam Yohanes 10 ayat 10, Yesus berkata, "Aku datang supaya mereka mempunyai hidup dan mempunyainya dalam segala kelimpahan." Dan itu artinya, dalam hidup kita yang baru itu, yang kita peroleh lewat iman kepadanya, segala apa yang kita lakukan, pertanyaannya atau pertaruhannya adalah, sudahkah menopang hidup dan bukan hanya untuk diri kita sendiri saja, tetapi juga bagi banyak orang? Apakah kita sudah menjadi pembawa damai di tengah kehidupan ini? Apakah kita sudah menjadi saluran berkat bagi orang lain? Saudara-saudara, dalam realitanya hidup kita dengan demikian haruslah ditujukan untuk menghadirkan perdamaian,
kerukunan, sukacita, hidup berbagi, dan memberlakukan cinta kasih. Oleh karena sesungguhnya Tuhan kita Yesus telah terlebih dahulu mengerjakan semua itu bagi kita. Selanjutnya, saudara-saudara, dari apapun yang kita hidupi lewat perilaku, perkataan, dan pikiran kita, maka pertaruhannya juga adalah apakah segala sesuatu itu sudah meninggikan dan memuliakan nama Yesus atau sebaliknya. Nah, yang kedua, demikian juga dalam kehidupan bersama kita. Untuk menghidupi hidup kebersama-samaan kita, bagi Dia, baiklah dalam hidup kita menaruh pikiran dan perasaan Yesus sebagai pedoman kita. Artinya, untuk bisa menjalani kehidupan kebersama-samaan yang seturut dengan kehendak Yesus, pikiran dan perasaan Yesus itu harus menjadi kehidupan kita. Hal itulah yang dikatakan Paulus dalam Filipi 2 ayat 5. Hendaklah kamu dalam hidupmu bersama menaruh pikiran dan perasaan yang terdapat juga dalam Kristus Yesus. Dan bila hal itu kita hidupi, saudara-saudara, maka kita pun akan dimampukan untuk hidup sehati sepikir dalam satu kasih, satu jiwa, dan satu tujuan. Dan tidak mencari keuntungan sendiri dan puji-pujian yang sia-sia. Sebaliknya, kita semua akan menjalani kehidupan dalam kerendah hatian, di mana seorang menganggap yang lain lebih utama dari diri kita sendiri. Dan tiap-tiap kita tentunya dapat memperhatikan kepentingan orang lain juga, dan tidak hanya kepentingan kita sendiri saja. Demikianlah kita hidupi hidup kita bagi Kristus. Amin. Mari kita berdoa. Kembali kami mengucap syukur ya Tuhan, padamu firman-Mu telah ditaburkan di tengah-tengah kami, yang memanggil agar kami boleh menjalani kehidupan tidak saja untuk diri kami sendiri, tetapi juga bagi sesama kami. Sebab itulah yang Kau kehendaki lewat pembaharuan hidup, di mana kami boleh meninggalkan baik egoisme kami maupun kepentingan diri kami sendiri, tanpa harus memperhatikan dan memperdulikan orang di sekitar kami. Tuhan, karena itu tolonglah kami dalam menjalani hari ini pun boleh berbagi kasih, dan hidup kami boleh menjadi saluran berkat bagi kebaikan kehidupan banyak orang. Dan biarlah lewat semuanya itu nama Tuhan dimuliakan. Terima kasih ya Yesus. Amin. Kasih yang begitu besar, lebih kuat dari dosa. Kasih yang menemukanku, selamatkan dan pulihkanku. Ku naikkan syukurku, ku tak akan berhenti memuji, meninggikan nama-Mu selalu, menari, memuliakan-Mu. Dibebaskan, dibangkitkan
syukurku, ku naikkan syukurku. Ku tak akan berhenti memuji, meninggikan namamu, selalu menari, memuliakanmu. Dibebaskan, dibangkitkan, hidup yang kau beri, dan kini hanya untukmu. Takkan berhenti, meninggikan namamu. Dibebaskan, dibangkitkan, hidup yang kau beri, dan kini hanya untukmu. Hidup yang kau beri, dan kini hanya untukmu. Hidup yang kau beri, dan kini hanya untukmu. GKPS